Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini ada tentang relativitas. Ada dua teori relativitas di sini yang akan kita bandingkan. Yang pertama relativitas Newton, yang kedua relativitas Einstein. Menurut Newton, hukum-hukum Newton tentang gerak dan persamaan gerak suatu benda tetap sama dalam kerangka acuan inersial. Sedangkan kecepatan benda tergantung pada kerangka acuannya atau bersifat relatif. Sedangkan menurut Einstein, teori relativitas itu ada dua di sini postulatnya. Yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka acuan inersial. Yang kedua, kecepatan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak tergantung dari keadaan gerak pengamat itu. Kecepatan cahaya nilainya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon kuadrat. Jadi kalau kita simak dari kedua teori ini, perbedaannya pada teori Newton menganggap bahwa kecepatan itu sifatnya relatif termasuk kecepatan cahaya. Sedangkan menurut Einstein, kecepatan cahaya itu nilainya tetap, tidak tergantung pada kerangka acuannya, apakah acuannya itu diam ataupun bergerak, nilainya tetap sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini ada istilah kerangka acuan. Apa sih maksud dari kerangka acuan? Nah, kita jelaskan. Misalnya ada sebuah mobil bergerak. Jadi mobil ini dikatakan bergerak termasuk penumpang yang ada di dalamnya tergantung pada acuannya. Dari perspektif mana atau sudut pandang yang mana kita melihatnya bahwa mobil itu bergerak. Kalau yang melihatnya adalah orang yang ada di jalan ini, berarti mobil ini sedang bergerak, termasuk penumpangnya. Jadi mobil dengan penumpang ini sedang bergerak menurut orang yang ada di jalan. Kalau menurut orang yang ada di dalam mobil penumpang ini, apakah supir ini bergerak? Tentu tidak, karena dia melihat supir ini diam saja di depan duduk. Kenapa? Karena kerangka acuannya berbeda. Jadi kalau menurut orang di jalan, sopir ini sedang bergerak bersama mobil. Tapi kalau menurut penumpang yang ada di dalam mobil itu sendiri, sopir ini diam saja di dalam mobil. Kenapa bisa berbeda? Karena kerangka acuannya yang berbeda. Nah, itulah yang kita sebut dengan kerangka acuan. Jadi suatu benda itu dikatakan bergerak atau diam, apakah geraknya itu lambat atau cepat, apakah suatu benda itu besar atau kecil, apakah benda itu bergerak ke kiri atau ke kanan, ke bawah atau ke atas, itu tergantung pada acuannya. Itulah yang disebut dengan kerangka acuan. Nah, sekarang kita kembali kepada teori relativitas yang tadi. Nah, untuk mempermudah kita memahami kerangka acuan tadi, ini ada persamaan untuk relativitas Newton. Vx kuadrat Vx aksen sama dengan Vx kurang V, dan Vx sama dengan Vx aksen tambah V. Kemudian kalau menurut Einstein beda lagi persamaannya. Vx aksen sama dengan Vx kurang V bagi 1 dikurang Vx kali V dibagi C kuadrat. Nah, ini untuk Vx nya. Nah, apa sih pengertian dari besaran Vx aksen, Vx dan V ini? Jadi Vx itu adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang diam. Sedangkan Vx aksen kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang bergerak. Sedangkan V kecepatan pengamat bergerak relatif terhadap pengamat diam. Dan C kecepatan cahaya. Nah, untuk mempermudah kita memahaminya, kita langsung masuk ke soalnya. Sebuah pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan 0,6 C, C ini kecepatan cahaya, meninggalkan bumi. Dari pesawat tersebut ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,5 C. Tentukan kecepatan peluru menurut pengamat di bumi jika arah peluru searah pesawat. Nah, jadi apa maksud dari pengamat atau kerangka acuan yang diam, kerangka acuan yang bergerak tadi?
Kita gambarkan soalnya seperti ini ada bumi, kemudian ada pesawat, kemudian di pesawat ini ditembakkan sebuah peluru. Jadi kejadiannya adalah kita melihat gerak peluru ini. Siapa yang melihat gerak peluru ini? Ada pengamat yang ada di bumi, ada pengamat yang ada di dalam pesawat. Berarti ada dua pengamat. Berarti pengamat yang ada di bumi ini disebut dengan pengamat yang diam. Sedangkan pengamat yang ada di dalam pesawat disebut pengamat yang bergerak. Makanya tadi maksud dari Vx dan Vx aksen tadi. Vx adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang diam, berarti terhadap bumi. Sedangkan Vx aksen, kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang bergerak, berarti terhadap pesawat. Makanya ada dua indeks tadi, Vx dan Vx aksen. Sedangkan V, kecepatan pengamat bergerak relatif terhadap pengamat diam, berarti kecepatan pengamat bergerak tadi kan pesawat, pengamat diam adalah bumi, berarti kecepatan pesawat terhadap bumi. Jadi saya ulangi, Vx tadi adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat diam, berarti kecepatan peluru, benda kan peluru tadi, terhadap bumi, karena bumi adalah pengamat diam. Sedangkan Vx aksen, kecepatan benda relatif terhadap pengamat bergerak, berarti kecepatan peluru terhadap pesawat, karena pesawat adalah pengamat yang bergerak. Sedangkan V, kecepatan pengamat bergerak relatif terhadap pengamat diam, yaitu kecepatan pesawat terhadap bumi, karena pesawat pengamat bergerak dan bumi pengamat yang diam. Jadi kecepatan pesawat terhadap bumi. Nah, itu maksud dari indeks Vx, Vx aksen, dan V. Kalau kita sudah memahami pengertian dari indeks-indeks ini, baru kita bisa membuat diketahui soal ini. Nah, di soal ini diketahui bahwa sebuah pesawat ruang angkasa bergerak dengan kecepatan 0,6 c meninggalkan bumi. Jadi pesawat ruang angkasa kecepatannya 0,6 c meninggalkan bumi. Berarti kecepatan pesawat terhadap bumi. Pesawat adalah pengamat yang bergerak, bumi adalah pengamat yang diam. Berarti bisa kita buat diketahuinya 0,6 c itu adalah sama dengan V, yaitu kecepatan pengamat bergerak relatif terhadap pengamat diam. Jadi diketahui V sama dengan 0,6 c. Kemudian dari pesawat tersebut ditembakkan peluru dengan kecepatan 0,5 c. Berarti ini kecepatan benda terhadap pengamat yang bergerak, karena bendanya adalah peluru terhadap pesawat tadi. Berarti ini adalah Vx aksen, kecepatan benda relatif terhadap pengamat bergerak. Berarti yang diketahui selanjutnya adalah Vx aksen sama dengan 0,5 c. Yang ditanya, tentukan kecepatan peluru menurut pengamat di bumi jika arah peluru searah pesawat. Jadi yang ditanya kecepatan peluru menurut pengamat di bumi, berarti kecepatan benda terhadap pengamat yang diam. Berarti kecepatan pengamat benda terhadap pengamat diam berarti Vx. Berarti yang ditanya adalah Vx-nya berapa. Nah, kalau sudah jelas yang diketahui dan yang ditanyanya, baru bisa kita selesaikan soal ini. Kita tinjau dari dua teori ini. Yang pertama relativitas Newton. Kalau untuk relativitas Newton, persamaannya kalau untuk menentukan Vx, Vx aksen ditambah V. Jadi Vx aksen tadi nilainya 0,5 c dan V nilainya 0,6. Berarti 0,5 c tambah 0,6 sama dengan 1,1 c. Bagaimana dengan menurut relativitas Einstein? Menurut Einstein, Vx sama dengan V aksen X tambah V per 1 tambah Vx aksen tambah kali V per c kuadrat. Kita masukkan nilainya. Vx aksen tadi adalah 0,5, sedangkan V adalah 0,6. Berarti 0,5 tambah 0,6 c dibagi 1 ditambah 0,5 c kali 0,6 c dibagi c kuadrat sama dengan 0,5 tambah 0,6 1,1, 0,5 kali 0,6 0,3, c
C kali C, C kuadrat, sehingga C kuadratnya bisa dihabiskan. Berarti yang tersisa 1,1 C dibagi 1 tambah 0,3, karena C nya sudah habis. Jadi 1,1 C dibagi 1,3, nilainya sama dengan 0,85 C. Nah, ini hasilnya. Untuk Einstein nilainya 0,85 C, sedangkan menurut Newton nilainya 1,1 C. Nah, menurut Einstein untuk hasil yang diperoleh Newton ini tidak boleh, karena tidak ada nilai kecepatan itu yang melebihi kecepatan cahaya. Sedangkan yang diperoleh dari teori relativitas Newton lebih besar dari kecepatan cahaya, yaitu 1,1 C. Nah, itulah kelemahan dari relativitas Newton. Makanya untuk teori Einstein nilainya 0,85 C, nilainya kecil dari kecepatan cahaya. Nah, seperti itu penyelesaiannya, mudah-mudahan bisa dipahami.